Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya banyak yang harus saya bahas, tapi tidak mungkinlah ya dalam waktu 2 hari seluruhnya mau dibahas ya. Oleh karenanya saya bawa buku, 3 judul buku seperti tadi. Yang pertama, apa dan bagaimana hadis Nabi. Ini insya Allah yang akan saya bawa sementara ini dahulu, untuk mengenalkan jamaah apa itu hadis. Karena banyak sekali kita kaum muslimin ini mendengar hadis-hadis tapi dia sendiri tidak mengerti apa hadis. Kemudian saya membawa buku panduan sholat berjamaah. Kan kita sholat berjamaah tuh, ya. Yakin saya tidak semua orang paham bagaimana aturan sholat berjamaah. Memang perlu sekali inilah dia pemahaman yang benar. Kemudian ada buku yang ketiga, ini memang lebih bersifat ilmiah, ancaman sunnah khususnya di Indonesia. Di sana ada liberal, di sana ada Syiah, di sana ada Ahmadiyah yang siap menggerogoti sunnah. Jadi ini dan inilah sehari-hari yang saya bahas di kantor-kantor di Indonesia. Terakhir sebelum saya kemari ada 2 topik yang menjadi topik pembicaraan saya setiap kali pengajian, apakah itu khutbah Jumat ataupun pengajian zuhur. Topik pertama LGBT, dan itu topik khutbah saya di KJRI. Ya. Sebulan penuh ini saya bicara tentang LGBT, karena di Indonesia termasuk sasaran anak-anak mudanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, luar biasa penyebarannya itu. Campaign tentang LGBT luar biasa dahsyat. Ya. Seorang ibu-ibu peneliti ngomong di televisi, satu daerah yang tidak terlalu besar, saya dapati orang yang sudah aktif LGBT itu anak-anak 600 orang. Satu daerah saja. Bukan berbicara Jawa Barat. Ya. Ini Indonesia memang sasaran. Jadi kadang-kadang kenapa orang bilang kok Ustaz Daud itu galak ya? Sebenarnya bukan saya galaknya. Memang temperamen saya begitu, orang Batak yang ngomong begitu ya. Tetapi yang kedua, memang saya sadar betul Indonesia ini memang sengaja dijadikan bidikan oleh siapa? Orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Karena Indonesia itu berpotensi menjadi polisi dunia. Jumlah muslim yang paling besar di dunia. Setiap kali saya datang kemari kunjungan di masjid dari mana Indonesia, Masya Allah, muslim terbesar di dunia. Dia pikir mereka kaliber itu seperti Mesir gitu ya, seperti Arab Saudi. Harapan mereka itu memang begitu, karena muslim terbesar di dunia. Potensi ada, jumlah manusia yang sangat banyak. Tetapi ternyata kalau sudah berbicara kualitas, nah inilah dia benturan-benturan kita. Sehingga faham apa saja yang masuk ke Indonesia mendapatkan pengikut followersnya. Faham apa saja yang dilempar ke Indonesia itu ada saja pengikutnya. Yang mengakui sebagai nabi itu tak terhitung jumlahnya, Ibu. Ya? Mengaku sebagai nabi. Yang terakhir Musaddiq. Ada satu lagi dari Jombang. Ya? Ada pun yang mengakui Imam Mahdi. La ilaha illallah. Sampai perempuan, barangkali juga semua tahu ya, namanya dia Eden. Ya? Mantan perangkai bunga, mengaku dapat wahyu, ketemu Jibril, dapat wahyu. Jadi inilah yang kita hadapi di Indonesia. Makanya kadang-kadang membuat kita para dai yang sadar ini agak sedikit seperti marah begitu. Sebenarnya bukan marah, tetapi rasa kasihan kita sebenarnya terhadap umat ini, dan marah kita kepada orang-orang yang ingin menghantam Islam ini di Indonesia. Lain lagi liberalnya, nanti itu saya bicara di Sunan Bawah Ancaman. Ketiga poin ini sebenarnya saya sudah siap dalam file saya, namun ya tak tahu entah kapan bisa saya sampaikan seluruhnya, tergantung kemauan kesiapan bapak-bapak dan begitu juga waktu yang kita miliki. Mungkin sebulan yang lalu lah, itu di Bandung.
pesta ulang tahun seorang anak muda umur 17 tahun. Dan 17 tahun paling tamat SMA kali ya. Iya. Jadi sengaja ya, so MC-nya itu mengkondisikan ramai dalam satu gedung itu. Ayo masing-masing pegang pasangannya yang sejenis. Dikondisikan ini. Ayo pegang masing-masing sudah punya pasangan. Ayo berpelukan. Ayo keningnya, dahinya disatukan. Kemudian hidungnya, kemudian lidahnya. Ayo. Itu sesama laki-laki. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini really, ini bukan kata-katanya. Ya. Nah, ada seorang ibu jemaah pengajian yang hadir di situ. Saya tidak tahan melihatnya. Pasti di belakangnya ini memang ada sebuah kekuatan yang menggelontorkan uang tidak bisa lagi dihitung besarnya. Makanya begini sekali dahsyatnya pengaruh LGBT ini di Indonesia. Ngeri sekali. Padahal secara hukum di dalam Islam, apabila sudah mayoritas masyarakat itu pelaku homoseksual, tinggal menunggu azab. Dan kita punya sejarah. Mungkin ibu-ibu tidak tahu, Indonesia itu punya kampung yang dimusnahkan oleh Allah Ta'ala di Banjarnegara. Di Banjarnegara itu ada satu wilayah, itu satu kampung itu semuanya pelaku homo, musnah, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tinggal sekarang monumennya. Nah, itu kemarin ada beberapa waktu yang lalu sempat ditayangkan di TV. Jadi pernah terjadi. Jadi monumennya aja bahwa di sini dulu memang pernah ada suatu kampung yang dimusnahkan sesuai dengan janji Allah tentang kaum Sodom. Ya. Di dalam Al-Quran Karim dikisahkan kisahnya kaum Nabi Lut. Ya. Jadi kalau kita lihat macam kami ini dai melihat ya gerakan aliran sesat yang masuk ke Indonesia ini, nggak bisa tidur Pak. Ya. Kita tidak bisa tidur, nggak bisa ketawa. Karena kita tahu serangan itu dari mana-mana, dari atas, dari bawah, dari samping kanan kiri, untuk menyerang Islam di Indonesia. Belum saya bicara komunisme, bangkit sekarang lagi bangkit komunisme. Dari kakek moyangnya dahulu PKI. Ya, kita tahu. Ya, intelijen juga tahu. Mereka sedang bangkit, mengkader anak-anak muda. Ya, tapi mau bilang apa? Secara kondisi iklim politik memang mendukung mereka kebebasan. Ya. Barangkali ini tidak bisa saya paparkan soal ini. Kita kembali ke topik yang ingin saya bicarakan ini, mengenal hadis Nabi. Yang pertama sekali definisi hadis, ada yang bisa mengelik-ngelik ini. Apa itu hadis? Ma ta'riful hadis? Semua yang bersumber dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, dan sifat. Jadi semua yang berasal dari Rasulullah, baik berupa ucapannya, perbuatannya, pengakuannya, dan sifat-sifatnya. Jadi hadis itu mencakup berapa unsur? Yang pertama ucapan, yang kedua fi'il, af'al, kemudian takrir, kemudian sifat. Jadi ada 4 komponen yang tercakup di dalam hadis. Jadi hadis kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis nggak keluar dari yang 4 ini. Ada ucapan Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu pasti. Setiap ustaz ketika menyampaikan ceramah pasti pakai hadis. Kalau ada ustaz berbicara ceramah tidak pakai hadis, pantas dicurigai.
Ya, Bapak Ibu tanya aja, kok selama Bapak Ustadz ceramah gak pernah keluar satu hadis pun? Kenapa? Karena yang namanya bicara Islam harus bicara apa? Quran dan hadis. Ya. Orang berbicara tentang sistem negara harus berbicara tentang undang-undang dasar. Karena itu sumbernya. Berbicara Islam harus bicara qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saja. Yang Sorry. yang klik ke bawahnya mas. Slideshow aja, slideshow. Nah, like Ini lah, sini. Layarnya aja Pak ya. Ini sini saya. Awas ya, kabel. Nah, apa yang dikatakan ucapan Nabi? Segala yang keluar dari mulut beliau yang mulia, segala yang keluar dari mulut Nabi SAW yang mulia, baik berupa perintah, nasihat, atau informasi mengenai semua hal, masalah dunia dan masalah agama. Nah, tidak perlu dicatat, semuanya itu ada tertuang dalam buku dan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Tanya model buku itu tanya jawab supaya memudahkan si pembaca. Jadi saya mewakili pembaca itu untuk ingin tahu apa poin yang ini. Nah, misal, jadi dari situ kalau ibu bertanya apa ucapan Nabi, segala yang keluar dari mulut Nabi baik berupa apa tadi itu? Perintah, nasihat atau informasi. Perintah atau larangan. Kan banyak kan perintah-perintah Nabi kan. Bagaimana diantaranya? Yang kecil-kecil saja lah, sederhana. Kalau makan minum itu tangan kanan, betul kan? Nah, itu perintah Nabi itu. Kemudian larangan Nabi apa? Minum jangan sekaligus satu teguk semua. Ya? Minum sedikit-sedikit. 3 teguk dalam 1 gelas. Jangan sekali minum, nanti kamu kesel. Itu yang ringan-ringan saja ya. Tangan kanan tidak boleh dipakai untuk cebok. Makanya tangan kiri jangan dipakai untuk makan dan minum. Karena ini fungsinya kayak yang kotor-kotor. Ya. Jangan dirubah fungsinya. Ini bagian daripada civilization, peradaban Islam. Kadang-kadang suatu kaum ada yang agak lucu, keluar dari WC jangan cuci tangannya, tempat keluar dan cuci. Ada suatu kaum begitu saya ingat sebenarnya. Jadi di WC-nya yang ada tempat cuci tangan. Kalau cuci ini itu tidak ada. Padahal yang tempat kotoran keluar apa? Jadi yang tempat keluar kotor nggak dicuci, yang dicuci tangan. Baik. Tetapi agama kita mengajari, ya, yang bagus-bagus, yang mulia itu pakai tangan kanan. Bersalaman, masa tangan ada tangan kiri gitu ya. Sampai memakai pakaian seperti memakai perhiasan, ya, tangan kanan. Jadi sesuatu yang mulia di tangan kanan. Ya larangan banyak lah. Semakin banyak kita baca hadis akan ketahuan. Ya, dilarang Nabi meniup makanan yang panas. Oh itu dilarang. Jadi makanan kalau panas biarin aja dulu, ya, 2 menit dia akan dingin sendiri baru kamu makan. Jangan kamu tiup. Ini disampaikan Nabi
13 abad yang silam. Orang di zaman teknologi pengetahuan kimia baru mengerti kenapa sebabnya. Karena yang keluar dari mulut manusia adalah apa? Karbon. Karbon menyatu dengan air, menyatu dengan makanan, kita sama-sama makan racun. Rasulullah ngomong itu berapa lama yang lalu? 13 abad yang lalu. Luar biasa. Itu kalau Anda kaji, ya, ada satu pasal di dalam buku apa bagaimana jadi tentang ingkar sunnah. Nah, nanti di situ akan ketahui. Ya. Tentang ya nasihat, ya banyaklah. Ada khusus bab tentang nasihat suami kepada istri, begitu ya. Nasihat istri kepada suami, contohnya saja itu. Kepada anak-anak itu tidak boleh dikasarin, ya, harus berlaku lemah lembut sama anak karena memang mereka ya daya tangkapnya masih. Kemudian bagaimana kita memperlakukan orang tua, ya, itu semua bab-bab nasihat banyak sekali. Kemudian informasi, informasi baik mengenai masa lalu, begitu juga yang akan datang. Ya, salah satunya informasi tentang akhir zaman. Akan umpamanya Nabi Isa akan turun. Isa itu akan turun, dan tempat turunnya pun dikasih tahu di Damaskus sekarang ini. Disitulah nanti datang turunnya Isa alaihissalam, ya. Dan turunnya Isa akan mempermalukan orang-orang Kristen. Yang kata orang Kristen dia adalah son of God, atau dia sendiri dianggap God, atau dia dari satu di antara 3 Tuhan. Itu nanti Isa itu akan mempermalukan mereka. Oleh karenanya Isa nanti dulu itu akan menghancurkan salib. Ini kan berita yang akan datang nih. Ya. Sehingga pada zaman Isa itu turun, tidak ada ahlul kitab Yahudi dan Kristen yang masih tetap dalam Yahudi dan Kristen. Semua masuk Islam. Ya. Semua masuk Islam. Jadi saya bercanda sama orang-orang di Jakarta. Kalau Anda punya teman Kristen, bilang, kamu mau masuk Islam setelah turun Nabi Isa atau dari sekarang? Ini candaan saja ya. Kamu mau masuk Islamnya apa nanti sesudah Isa turun, atau mau dari sekarang? Karena kalau kamu hidup pada zaman Isa turun, kamu akan masuk Islam. Tidak ada pilihan lain. Ya tentu pertanyaan itu kan akan membuat mereka kan ya. Tapi itu hanya sekedar seluruh saja. Iya. Wa in min ahli kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Ada ibu-ibu yang bawa Al-Quran? Ada? Oke, ayo kita buka surat An-Nisa. Boleh saya dikasih pinjam surat An-Nisa? Al-Qurannya mana? Dua. Dia tahu. Tunggu dulu ya. Lampu. Nah, dua lihat. Al-Maidah. Ganti.
Jadi mau hilang. Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali lagi, mohon maaf. An-Nisa Anissa 159. Kunil 159. Anissa 159. An-Nisa 159. Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Sudah ketemu? Hah? Hampir Pak, ini baru diputer nih. Pak aja. Sudah? di search Anissa. Ada yang punya terjemahannya langsung di situ? Ada. Hah? Oke, siapa satu orang membacakan terjemahannya? Yayang, Yayang mana Yayang? Yayang bacain ya. 159 ya. Iya, coba Bu baca. Ayang. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya dalam kurung Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Itulah dia. Jadi sebelum kematian Isa nanti, artinya Isa itu sampai sekarang belum mati. Ya, dia sekarang ada di langit. Oh belum. Nanti akan turun Isa. Jadi kalau siapa yang mengatakan Isa sudah mati, dia keliru besar. Di dalam Al-Quran 158 sendiri, itu tadi 159 kan? 158 coba ibu lihat. Barrafa'ahu Allah ilaihi. Coba dibaca terjemahannya 158. Udah belum? Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Itu dia. Isa itu diangkat. Isa itu belum mati. Jadi siapa yang mengatakan Isa sudah mati, itu perlu diluruskan pemahamannya. Ya, sekalipun mungkin kita anggap dia mungkin entah ustadz atau ustazah, ya, itu yang namanya kekeliruan muncul dari siapa saja bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan Isa kan sudah mati, ini tidak benar, karena Al-Quran mengatakan Isa belum mati. Isa hanya diangkat Allah ke langit. Dan nanti itulah dia 159 itu. Apa kata 159? Tidak ada seorang pun dari ahlul kitab melainkan nanti pasti beriman kepada Isa sebelum matinya. Berarti Nabi Isa nanti mati ya nanti. Jadi ketika turun Isa, semua ini orang Yahudi dan Kristen semuanya beriman, masuk Islam. Itu beriman maksudnya masuk Islam mereka. Mereka mengakui bahwa Isa itu tidak Tuhan, bukan God, bukan Son of God, tetapi dia adalah satu di antara messenger of Allah Ta'ala. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah mereka sadar bahwa yang benar itu adalah Islam. Jadi sekarang Anda bisa menyadari betapa beruntungnya kita menjadi seorang apa? Seorang Muslim. Dan betapa ruginya mereka yang non-Muslim mati sebelum turunnya Isa. Karena mereka mati apa? Mati kafir. Mati kafir. Mati kafir tempatnya di mana? Neraka. Iya, kalau dia hidup sampai Isa turun. Kalau Isa turun dia masih hidup, dia akan masuk Islam. Karena pada saat itu di dalam hadis dikatakan ketika Isa turun, Isa tidak menerima dari Yahudi dan Nasrani kecuali pilih salah satu dua choice. Apa itu? Masuk Islam atau pedang. Artinya Isa akan membunuh dia kalau dia tidak masuk Islam.
Nah, ini semuanya kita dapatkan dari mana nih? Dari hadis. Jadi penting sekali kan hadis itu. Agama kita tidak akan kita ketahui dengan detail kalau kita tidak mengetahui hadis. Ya alhamdulillah saya, ya Allah tetapkan begitulah ya. Kajian saya secara akademik memang dari sejak masuk S2 terus tentang hadis. Jadi sedikit banyak ya inilah kerjaan saya sehari-hari ya, baik di dalam pesawat dimanapun ya. Kebetulan sekarang alhamdulillah dipermudah dengan iPad segala macam ya, kita bisa walaupun tidak boleh dipesan menggunakan internet, tapi kita sudah bisa baca tentang hadis dimanapun kita berada. Masya Allah, ini semuanya kemudahan dari Allah. Jadi sekali lagi tentang hadis Ibu, misalnya, ini sebagai contoh kecil saja. Barang siapa, tolong dibaca. Ibu bisa baca. Misalnya. Misal sabda beliau Sallallahu alaihi Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan atau agama kami, maka itu ditolak. Ya. Yang bahasa Arabnya man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam urusan agama kami yang tidak termasuk di dalamnya, artinya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tetapi dia muncul begitu saja, entah siapa penemunya, tidak diajarkan oleh Nabi, maka ajaran itu ditolak. Nah, ayat hadis ini mengingatkan kita beragama harus berdasarkan landasan. Nah, landasan itu adalah Al-Quran was sunnah. Jadi jangan katakan, oh sudah dari kakek saya begitu. Nah, jangan begitu. Sudah dari kakek saya begitu pengamalannya. Jangan. Nah, boleh dari kakek tak mengapa, asalkan memang ada landasan. Karena Rasulullah sudah artinya sudah cuci tangan nih. Kalau yang tidak ada ku ajarkan, artinya mengada-ngada, itu semuanya akan ditolak. Nah, terus terang yang paling parah dalam mengada-ngadakan ajaran agama ini adalah kaum Syiah. Itu paling berat. Yang disebut di sini maksudnya bid'ah ini. Ini yang dikatakan bid'ah itu. Larangan berbuat bid'ah. Bid'ah itu artinya apa, Bu? Mengada-ngadakan ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi. Begitu. Yang paling dahsyat penemu bid'ah itu adalah siapa tadi? Syiah. Ajaran mereka hampir seluruhnya itu adalah bid'ah semua. Ya, baik. Ini salah satu contoh ucapan Nabi. Nah, tadi kan kita sebut ada perbuatan. Oke? Nah, fi'lur Rasul. Apa yang dimaksud dengan fi'lur Rasul? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia, selama perbuatan itu dilaporkan oleh sahabat dan dicatat dalam kitab hadis. Ya, itu yang dikatakan perbuatan. Jadi artinya perbuatan Nabi itu apa? Nabi tidak ngomong, tetapi melakukan sesuatu, sahabat melihat. Lalu sahabat melaporkan, kulihat Rasulullah begini, begitu, begini, begitu. Ini namanya perbuatan. Paham ya? Kalau yang pertama tadi, Nabi yang langsung bicara. Sahabat mengatakan, ku dengar Rasulullah bersabda. Kan sering kali dalam buku-buku, Ibu lihat. Nah, itu namanya ucapan Nabi. Sedangkan ini, Nabi tidak ngomong. Tetapi sahabat mengatakan, kulihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi melakukan bla 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 bla. Dan itu banyak. Ya. Misalnya
cara Nabi sholat dan berhaji. Ini misal aja nih, bukan ini satu-satunya ya. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi sholat yang kita lakukan tadi persis begitulah dulu Rasulullah sholat. Waktunya, rokaatnya, bacaannya, tata caranya, itu semuanya dilakukan oleh Nabi. Luar biasa ya. 14 abad turun-temurun bisa asli. Waduh. Rukuknya, sujudnya, i'tidalnya. Nah, ini semuanya ini yang saya catat di dalam panduan praktis sholat berjamaah supaya kita secara detail tahu bagaimana sih berjamaah. Jangan berjamaah itu umpamanya kaki renggang-renggang atau sungkan gitu merapatkan kaki dengan orang sebelah. Kamu kan di sebelah kami itu saudaramu. Kenapa kamu masih sungkan? Ya, kita kan disuruh merapatkan dan lurus. Sebenarnya kalau secara sunnah ukuran lurus itu tumit, bukan jari-jari. Tumit. Mari Pak, kita contohin. Mari kita bertiga. Tiga. Bener sholatnya Bertiga. Win. Ya sholat jamaahnya bener Win. Di sini. Kemari aja supaya kelihatan. Win jarang jamaah tuh. Jangan begitu ah. Begini menghadap ke sana aja supaya kelihatan. Memang supaya kelihatan kakinya ini dilipat dulu mata kakinya. Ya. Nah, Mas Budi kurang tinggi, Mas Budi. jadi yang jadi ukuran, ya, yang jadi ukuran tumitnya ini. Ini. Coba lihat tumit. Lurusnya itu lurus tumit, bukan lurus jari-jari kaki. Nah, karena jari kaki orang beda-beda panjangnya. Karena kalau jadi ukuran jari-jari kaki, nanti bisa ada yang ke belakang sedikit, ya, ada yang maju. Tapi kalau tumit, pasti sama. Paham ya? Nah, jadi begini. Coba kalau sekiranya jari-jari, kaki saya ukuran sepatu saya 43. Ada yang kakinya 28, tentu kan beda kan. Jadi nanti dia bisa agak maju dan agak mundur. Sedangkan barisan itu harus lurus. Nah, baik, sudah, terima kasih. Nanti secara lebih khusus sholat berjamaah memang harus ada pembicaraannya. Yang lalu di sini kan pembicaraan sholat yang harus lihat. Iya. Tetapi sholat berjamaahnya belum disentuh. Akan waktunya nanti khusus kita berbicara tentang sholat jamaah. Nah, kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah itu sholat? Tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah, ibu-ibu? Tenang. Tenang. Artinya rukunya ada jedanya, i'tidalnya, sujudnya jangan seperti ayam makan. Ayam makan itu gimana? Begini kan? Ada nggak orang sholat begitu? Ada. Ada orang sholat begitu. Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sesak nafas nih. Dan itu umumnya Syiah. Lagi-lagi di Syiah yang bermasalah. Dengerin nih Syiah. Dengerin. Mama ngobrol juga Syiah. Jadi kita disuruh untuk sholat itu tenang.
Jadi umpamanya bapak-bapak kalau berjamaah di masjid-masjid Arab, terasa kan tenang ya? Lama ruku, ya, lama berdiri, lama sujud. Kalau orang kita yang datang dari daerah kita diajak sholat situ, kok lama banget ya? Dia tidak tahu yang benar, ya, dia tidak tahu yang benar. Yang benar itu dia. Sholat itu lama itu. Ruku, ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dibaca dengan tenang, khusyuk. Ditenang itulah khusyuk itu. Coba kalau kita tidak ada khusyuknya sama sekali. Kan bisa mengerti apa pengertian khusyuk. Orang kalau melihat satu fokus lama, oh khusyuk sekali melihatnya, kan gitu ya. Jadi berarti ada sebuah apa namanya fokus dan membuat dia tenang melakukannya, tidak tergesa-gesa. Dan itulah tumaknina. Jadi terus terang secara umum kita harus belajar sholat yang benar. Memang selama ini kita sholat, tetapi tergantung imamnya juga. Makanya yang paling penting sekali belajar sholat yang benar ini adalah imam. Ya, karena kalau imamnya belum benar sholatnya, semua jamaah akan apa? Benar. Akan Salah. Gimana? Kalau ustadznya benar kan? Kalau Ustaz. Iya, baik. Lanjut. Ya. Lanjut ya. Nah, sekarang ada namanya pengakuan. Tadi ucapan, perbuatan, dan pengakuan ini siapa? Pengakuan Nabi. Kalau begitu, kalau Nabi yang mengakui, pasti ada yang diakui, kan gitu? Nah, yang diakui itu siapa? Sahabat. Sahabat ngomong atau sahabat berbuat sesuatu, lalu Nabi melihat, mendengar, lalu dia diam. Diamnya Rasulullah itu yang diartikan sebagai apa saja? Pengakuan, takrir. Takrir, pengakuan atau persetujuan. Kisahnya, ceritanya ada. Sahabat begini ceritanya, sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh kan tidak ada lagi sholat sunnah, betul tidak? Ini mungkin pengetahuannya udah lupa ini. Waktu-waktu yang tidak ada sholat sunnah sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar. Iya, ini tidak ada sholat sunnah. Ba'diyahnya tidak ada. Jadi kalau ada orang bapak ibu lihat sholat sunnah lagi setelah sholat berjamaah subuh atau sholat berjamaah asar, Anda tegur dia. Anda sholat apa? Oh, saya sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar. Tegur dia. Ada. Yang dilarang ini cuma dua ini aja. Subuh asar. Ya. Nah, jadi yang dilarang ini cuma dua ini aja. Sesudah subuh dan sesudah asar. Nah, ternyata ada pengecualian. Dengar tuh. Ada sahabat pernah sholat 2 rakaat sesudah subuh, lalu Nabi menegur dia. Sahabat itu mengatakan apa? Saya mengqadha sunnah sebelum subuh yang 2 rakaat. Karena sangat ditekankan sekali. Bu, mau kemana bu? Ibu. Jangan pulang ya. Karena sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu kata Rasulullah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Sebelum subuh, kan ada 2 rakaat sunat qabliyah.
Coba bayangkan Anda, lebih baik dari dunia dan segala isinya, bukan lebih baik dari Manhattan atau Los Angeles, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu itu, kita tidak akan mau ketinggalan apa? Sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga yang disebut dengan sunnah fajar. Nah, ya, yang disebut dengan sunnah fajar. Nah, di sini kan rata-rata orang menyebutnya sholat fajar. Itu sholat subuh maksudnya itu. Nah, di kita sholat subuh, di sini di luar biasanya sholatul fajar, sama itu maksudnya. Jadi 2 rakaat sebelum fajar itu namanya 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Nah, saking besarnya faidah, lalu sahabat ada yang mengerjakannya setelah mereka sholat subuh. Lalu ditegur Nabi tadi kan, kata dia apa? Saya mengqadha. Mengerti mengqadha kan? Dia mengulang. Saya mengulang 2 rakaat sebelum subuh. Sebenarnya dia bukan sholat ba'diyah, dia hanya mengulang qabliyah. Lalu Nabi diam. Itu yang dikatakan pengakuan, takrir. Nabi diam, artinya itu tidak dianggap salah. Tapi sudah barang tentu logikanya tidak tiap pagi kan gitu ya. Kalau tiap pagi something wrong. Ada sesuatu yang salah. Baik, sekarang yang keempat, Pak ya. Apa yang keempat? Sifat Nabi. Sifat Nabi itu artinya apa? Mencakup karakter Nabi yang zahir dan sifat yang melekat pada dirinya. Maksudnya physically, bagaimana Nabi secara fisik itu bagian dari sifatnya. Termasuklah itu Nabi itu berjanggut tebal. Di dalam riwayat disebutkan janggut Nabi itu memenuhi dadanya. Nah, kalau bapak-bapak yang nggak tumbuh, itu memang udah by default begitu ya. Kayak itu nggak bisa ngapa-ngapain dia. Misalnya Nabi SAW tidak terlalu tinggi, ini kan fisik nih, tidak pendek. Rambutnya tidak lurus dan tidak keriting. Jenggot Nabi memenuhi dadanya. Perutnya sejajar dengan dadanya. Ini perut sejajar dengan dada. Sama menurut saya. Sama Pak. Jadi rata-rata sahabat itu begini, perutnya kecil, ya. Jadi, itu dia tuh, makan sedikit, baru berusaha. kerja. Itulah profil sahabat dan profil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bahunya bidang. Waduh. Ya, bahunya bidang. Ya, karena tidak. Semua muslim begitu. Ya,